saya Khalis Fareza dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 250 30 30 77. Di sini saya akan menjelaskan 20 contoh tentang bimbingan dasar konseling. Yang pertama, attending. Attending itu contoh hadir secara fisik, emosi, sekaligus kontak mata bersama klien. Contohnya seperti ini. Baik, saya di sini sekarang bersama dengan Anda. Apa yang Anda mau ceritakan? Jadi gini kan, saya punya masalah gitu kan, tapi tidak bisa diceritain di banyak orang, makanya saya ke kamu. Jadi boleh. ya, terus habis itu masalah keluarga aja sih. Baik, kurang lebih contoh attending seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua, empati. Apa itu empati? Empati adalah merasakan emosi klien seolah-olah kita yang merasakannya. Contohnya seperti ini. Saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Mungkin sejauh ini Anda telah berjalan sangat jauh. Kita harus tetap semangat dan tetap hidup. Ya, tapi tidak bisa itu Pak. Sudah sangat jauh banget nih. Itu. Baik, contoh empati kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga. Refleksi perasaan. Apa itu refleksi perasaan? Mengembalikan perasaan yang dialami dan disampaikan ke klien dengan validasi. Contohnya, kamu pasti merasa sedih dan bingung ya? Ya, Saat-saat ini. ya. Itu udah Dengan pilihan yang ada, bingung arahnya kemana gitu. Mungkin bisa dijelasin mungkin. Oke. Contoh yang keempat. Refleksi isi. Apa itu refleksi isi? Jadi refleksi isi mengulang inti cerita yang telah disampaikan oleh klien. Contohnya seperti ini. Jadi saya itu punya keluarga gitu. Dia itu tidak ada kelihatan lah. Yang kelima, parafrase. Jadi parafrase ini mengulang kembali secara ringkas apa yang telah diceritakan klien. Contohnya, Tidak puas. jadi kamu memang benar-benar mau memperbaiki hubungan lagi bersama keluarga. Ya Pak, saya ingin lebih akrab lagi gitu sama keluarga saya. Baik. Yang keenam, contoh yang keenam adalah bertanya terbuka. Pertanyaan yang membuat klien bercerita panjang, seperti contohnya, apa yang paling mengganggu dalam keluargamu itu? Kurangnya saya takut gagal gitu. Berarti kurangnya kesadaran gitu ya. Ya. Lanjut, contoh yang ketujuh, bertanya dengan tertutup. Bertanya dengan tertutup ini lebih spesifik mungkin dari pertanyaannya terbuka. Contohnya, gimana caramu atau tindakanmu untuk menghadapi keluarga seperti itu? Maka tidak saya tahu, makanya saya tanya sama Bapak, mungkin bisa kasih saran gitu. Baik, contoh yang ke-8 adalah klarifikasi. Klarifikasi adalah meminta penjelasan agar konselor tidak salah memahami informasi seperti yang telah disampaikan. Dan contohnya, ketika kamu bilang tidak, maksudmu secara emosional atau secara fisik? Secara emosional sih Pak. Baik,
Seperti itu. Dan contoh yang selanjutnya, summarizing atau merangkum. Jadi merangkum poin-poin cerita yang telah disampaikan klien. Seperti, jadi hari ini memang seperti itu, kamu memang belum saatnya. Hubungan keluarga memang seperti itu, kita harus bertahap dalam menghadapi setiap masalahnya. Benar, Pak. Yang ke-10, dorongan minimal. Dorongan minimal ini kita mendorong klien melalui verbal. Seperti, gimana tadi bisa dilanjutkan ceritanya? Kalau mau nangis gak apa-apa juga. Iya, makanya itu udah ceritanya. Makanya nggak bisa saya ceritain. Baik. Lanjut yang ke-11, konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah penjelasan konselor menunjukkan perbedaan antara ucapan dan tindakan. Seperti tadi kamu bilang ingin akrab lagi bersama keluarga. Apa kamu telah berusaha? Saya mau berusaha tapi usahanya gitu masih kurang, masih malu gitu. Lanjut yang ke-12, eksplorasi adalah penjelasan menggali lebih dalam pikiran, perasaan dan perilaku konselor. Seperti apa yang bisa terjadi sebelum kamu merasa kehilangan akan keluarga. Karena dia mungkin sibuk kerja gitu, kurang pulang ke rumah. Yang ke-13, memberi informasi. Memberi informasi, menyampaikan informasi objektif yang membantu klien, seperti ada teknik dan cara-cara buat keluarga kita itu supaya sakinah mawaddah warahmah. Oh, boleh dikasih tahu, Bapak? Oke. Dan yang ke-14 adalah reframing. Apa itu reframing? Reframing adalah mengubah cara pandangan klien terhadap masalahnya sendiri. Seperti mungkin keluargamu itu masih membutuhkan dan suatu saat pasti akan kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi saya tidak melihatnya begitu sebelumnya. Lanjut ke yang ke-15, Days Sleeper Hours. Apa itu? Konselor berbagi pengalaman pribadi secara singkat untuk mendukung klien. Contohnya, seperti masalah yang kamu hadapi sekarang. Dulu Bapak juga seperti itu, anak Bapak masih kecil, masih kurang lah akan ekonomi. Kita sebagai anak harus bisa memahami keadaan orang tua juga.